Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi lanjutan ya dari materi sebelumnya tentang metode penugasan. Nah, review sedikit materi kemarin itu kan kita mempelajari metode penugasan itu akan optimal hasilnya jika jumlah baris sama dengan jumlah kolomnya, atau pekerjaan yang ada itu sama dengan pekerja yang tersedia. Nah, untuk kali ini kasusnya itu tentang masalah penugasan tidak seimbang. Maksudnya seperti apa? Jadi, bisa ada kasusnya pekerjaannya melebihi pekerja yang ada, atau pekerja yang ada melebihi pekerjaan yang ada. Nah lo, bingung kan? Oke, jadi masalah penugasan tidak seimbang adalah ketidakseimbangan antara jumlah baris dan kolom. Jadi baris tidak sama dengan kolom. Untuk memenuhi persyaratannya, maka baris atau kolom yang tidak sesuai harus ditambahkan variabel dummy namanya, dan tiap sel akan diisi dengan nilai 0 seperti itu. Nah, variabel dummy itu apa fungsinya? Untuk menunjukkan pekerja mana yang tidak memperoleh pekerjaan jika itu terjadi kelebihan jumlah pekerja, atau pekerjaan mana yang tidak diisi pekerja. Itu jika terjadi kekurangan jumlah pekerja. Tetap ya, konsepnya masih menggunakan tabel penugasan, di mana walaupun masalah penugasan tidak seimbang, kita harus mencari hasil yang optimal. Hasil optimal di mana jumlah baris harus sama dengan jumlah kolomnya. Untuk tujuannya masih sama, mau tujuannya untuk memaksimasi ataupun meminimasi. Saya ingatkan kembali, untuk kasus maksimasi itu biasanya berupa kenaikan penjualan, kemudian keuntungan seperti itu. Kalau kasus minimasi biasanya mengurangi biaya, mengurangi jam kerja. Dan nanti kan soalnya juga ada soal cerita, jadi kalian harus cermat apakah ini kasusnya maksimasi atau kasusnya minimasi, seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada contoh soal metode penugasan ya. Untuk masalah penugasan tidak seimbang. Kembali lagi ke buku acuan yang kita gunakan ya. Kalian bisa lihat di halaman 172 nomor 1B. Di situ ada kasus minimasi, di mana jumlah pekerjaannya tidak sama dengan jumlah pekerjanya. Di sini soalnya jumlah pekerjaan ada 3, tapi jumlah pekerjanya ada 4. Oke, sekarang bagaimana cara penyelesaiannya? Kita ikuti tahap-tahapannya ya. Jadi yang pertama, kalian harus identifikasi dulu, ini kasusnya seperti apa. Oke, kasus minimasi, karena sudah ada keterangannya. Kita lihat lagi, oh ternyata baris tidak sama dengan kolomnya, di mana barisnya ada 4, kolomnya ada 3. Maka, harus dilakukan penambahan dummy pada apa? Pada kolom. Kemudian langkah selanjutnya, mencari angka terkecil pada masing-masing baris. Oke, di sini bisa dilihat ya, angka terkecil pada masing-masing baris itu jadi Amir, Badu, Cherry, Dadu, horizontal ya. Di sini bisa dilihat angka terkecilnya itu 0 semua ya. Dan maka langkah selanjutnya, karena angka terkecilnya 0 semua, berarti hasilnya tetap tidak ada perubahan. Jadi 240 dikurangi 0,
pada Amir tetap 240, begitu juga pada Dadu. 110 dikurangi 0 tetap 110. Lanjut. Tahap selanjutnya, mencari angka terkecil pada masing-masing kolom. Kita lihat kolom pertama, angka terkecilnya 110. Kolom kedua, angka terkecilnya 100. Kolom ketiga, angka terkecilnya 100. Kolom ke dummy, angka terkecilnya semuanya 0. Kemudian kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, metode Hungarian ya. Mengurangi angka pada angka terkecilnya. Oke, kita lihat di kolom 1 untuk Amir, di mana ada angka 240, di mana juga angka terkecilnya 110, maka 240 dikurangi 110, jadi 130. Untuk Badu juga sama, 140 dikurangi 110, 30. Cherry juga 150 dikurangi 110, 40. Untuk Dadu 110 dikurangi 110 maka 0, seperti itu. Sama ya untuk langkah selanjutnya, yang tidak berubah hanya di kolom dummy. Lalu penyelesaian selanjutnya, buat garis buatan pada masing-masing baris atau kolom. Ingat, garis buatan itu awalnya harus melewati angka 0 yang terbanyak, baik itu pada baris ataupun pada kolom. Dan angka 0 yang telah terkena garis tidak dapat digunakan untuk membuat garis yang lain. Kita cermati dulu. Di tabel ini, pada kolom, kita lihat kolom dulu ya, mana 0 yang terbanyak. 0 yang terbanyak ada di kolom dummy. Ada 4 nolnya. Kemudian yang lainnya 1, 1, 1. Kemudian kita lihat lagi, bandingin dengan yang baris. Yang baris dilihat 0 yang paling terbanyak itu pada barisnya mana? Oh, barisnya Badu sama barisnya si Dadu, di mana memiliki nilai 0-nya ada 2. Kalau dibandingkan dengan kolom, berarti masih banyakan yang kolom, yang punyanya kolomnya dummy, 0-nya 4. Oke, jadi yang kolom pada dummy dibuat garis buatan. Selanjutnya, kita cari 0 yang bebas. 0 yang bebas ada di Amir 1, di Badu 1, kemudian di Dadu 1. Kita buat garis buatannya, kemudian ternyata kita lihat apakah sudah optimal atau belum. Oke, ternyata sudah optimal. Buktinya apa? Buktinya banyaknya jumlah garis buatan yang ada 4 garis buatannya itu ternyata sama dengan jumlah baris atau kolom yang ada 4 juga. Berarti ini sudah optimal. Maka dilakukan proses pengalokasian pekerjaan. Nah, proses pengalokasian pekerjaan berarti untuk pekerja Amin itu yang ada 0-nya itu di kolom 2 dan kolom dummy. Kemudian Badu di kolom 3 dan di kolom dummy. Kemudian Cherry itu di kolom dummy. Kemudian Dadu di kolom 1 dan di kolom dummy. Nah, maka ini kita patokannya dari Cherry karena dia cuma single ya, dummy. Oke, kemudian yang kita dummy-nya ini bisa dicoret pada Amin, Badu, dan Danu. Jadi Amin dapat pekerjaan kedua, Badu dapat pekerjaan ketiga, Cherry itu dummy, kemudian Dadu dapat pekerjaan 1. Berarti si Cherry yang dapat dummy bisa dibilang dia tidak dapat pekerjaan, seperti itu. Oke, paham ya? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, kita lanjut dengan contoh soal selanjutnya. Sama ya untuk masalah penugasan tidak seimbang, tapi kasusnya masing-masing. Soalnya, ini modifikasi dari soal sebelumnya. Ini tidak ada di buku, ini saya aja modifikasi ya. Yang membedakan
Kalau di sini tidak ada, di barisnya hanya 3. Kan yang sebelumnya barisnya 4. Nah, kalau di sini juga kolomnya ada 4. Yang sebelumnya kan kolomnya ada 3. Seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, dari soal sebelumnya itu, diidentifikasi dulu tentang apa kasusnya. Kasusnya maksimasi ya. Gimana? Barisnya 3, kolomnya 4. Maka karena tidak seimbang, ditambahkan dummy. Pada apa? Pada barisnya. Kemudian langkah selanjutnya, mencari angka terbesar ya pada masing-masing baris karena maksimasi. Ingat, kasus maksimasi awalnya mencari nilai terbesar. Kalau kasus minimasi awalnya mencari nilai terkecil. Seperti itu. Oke, kita lihat di baris yang angka terbesar. Pada baris pertama kolom 1 240, kemudian ada 220, ada 200 yang dummy 0 semua ya. Kemudian kita selesaikan dengan metode Hungarian, setiap angka pada baris dikurangi angka terkecil. Oke ya. Kemudian di sini dapatkan Amir pada kolom pertama 0 ya. Pada kolom kedua 140, kolom ketiga 30, kolom keempat 130. Dapatnya dari mana? 240 kurangi 240 kolom pertama. Kolom kedua 240 dikurangi 100, jadinya 140. Begitupun seterusnya ya. Oke. Nah, ini udah dapat hasilnya ya. Hasilnya kemudian kita identifikasi lagi, mencari angka terkecil pada kolom ya. Angka terkecil pada kolom. Nah, angka terkecil pada kolom 1 0, kolom 2 0, kolom 3 0, kolom 4 0. Oke ya. Karena 0 semua jadinya sama ya. Tabelnya tidak ada perubahan. Maka langkah selanjutnya kita buat garis buatan. Garis buatannya kita lihat di kolom dulu. Kolom 1, kolom 2, kolom 3 nolnya ada 2. Kita lihat baris. Baris 1, 2, 3. Oke, barisnya yang dummy itu ada nolnya 4, berarti nol yang terbanyak tuh di dummy ya. Kemudian kita lakukan cari nol yang bebas. Nol yang bebas ada ya, Amir 1, Badu 1, Cherry 1. Ternyata garis buatannya sama dengan jumlah baris atau kolom 4 ya. Maka langkah selanjutnya langsung mengalokasi para pekerja dengan jenis pekerjaannya ya. Nah, untuk Amin pekerjaannya nolnya kan ada di kolom 1. Badu nolnya di kolom 2. Cherry nolnya di kolom 3. Kalau dummy itu 1, 2, 3, 4. Nah, di sini jadi Amin dapat pekerjaan pertama, Badu dapat pekerjaan kedua, Cherry dapat pekerjaan 3. Nah, ada pekerjaan 4, tapi tidak ada pekerjaannya. Jadi kasus yang ini kelebihan pekerjaan, tapi pekerjaannya itu kurang, seperti itu. Oke, paham ya? Nanti kita tanya-tanya di WA juga bisa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.